kita oleh ulama paling populernya tiga amalan. Mengapa dikatakan populer, paling masyhur? Karena paling banyaknya pengikut. Satu, yang kedua, Khawatimul Haddad itu tidak hanya saja di kalangan khusus, di kalangan para ulama, tetapi diamalkan juga oleh kalangan awam. Masyarakat biasa juga mengamalkan. Dalailul Khairat itu kitabnya itu kitab berbentuk sholawat semua, bacanya sholawat semua. Itu punya Syekh Muhammad bin Sulaiman. Beruntung kita dapat dirikan dalam Khatibul Haddad. Tidak sampai mati. Kecuali kita mati dalam amalkan Khatibul Haddad. Ini sudah kita punya tali. Dalam istilah sanad sudah punya guru. Kalau sudah punya guru, pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sudah punya guru, maka itu satu di antara banyak kenikmatan yang akan kita peroleh. Di antara kebahagiaan yang kita peroleh itu adalah kita itu menghadap Allah besok di padang mahsyar sudah ada yang mau bawa. Itu pentingnya. Ada yang mau kita ikuti. Itu pentingnya orang punya guru. Menghadap Rasulullah besok sudah ada yang mau bawa. Tak perlu sibuk-sibuk kita cari sendiri Rasulullah. Guru kita sudah ada. Maka kalau kita sebagai murid, maka baik-baik sama guru. Jadi pelan-pelan kita belajar sebagai murid kepada guru bagaimana guru itu punya mau, kita juga harus tahu. Jadi enak, itu salah satunya kalau kita punya guru. Walaupun guru itu sudah tidak ada ataupun guru itu jauh, tidak masalah. Kita terikat dengan pikirnya. Setiap pikir itu dibaca, beliau tahu. Apalagi ada nama-nama beliau di situ. Sudah tadi keren aja. Jadi besok kalau sudah di alam barzakh dikatakan dalam sebuah keterangan orang yang dawam itu artinya senantiasa membaca ratib diamalkan, maka besok di alam barzakh itu ditanggung oleh pengarangnya Imam Haddad. Kalau ditanggung ya enak, kalau di alam barzakh sudah ditanggung sampai ke mahsyar juga akan dibawa. Jadi itulah kebahagiaan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bingung almarhum. Jadi almarhum yafiru min akhihi. Jadi seorang itu lari dari saudaranya, wa banihi wa akhihi wa bani, dari saudara dan anaknya. Jadi tak lagi bapak ibu saudara tak ada. Semuanya masing-masing nafsi-nafsi. Maka besok yang kita cari itu adalah guru-guru kita. Maka guru kita juga akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita amalkan malam ini, itu besok juga akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya oleh Allah. Saya ditanya, saya tidak bertanggung jawab ibu. Nanti kalau saya ditanya, maka saya akan panggil saya lagi musim. Kalau di musim sibuk, umpamanya saya panggil Habib Heda, dua-duanya. Jadi gitu. Kalau ibu-ibu nanti cari saya disuruh Pak Haji Zainul umpamanya. Saya panggil mereka. Guru-guru itu yang kita panggil. Nah, mudah-mudahan kita baik-baik saja besok di dalam masalahnya itu. Kemudian wa dzakara Syihabu bin Hatta wa dzakara Asyihabu ibnu Hajaril Haytami fi syarh Hamziyah al-Madih an-Nabawi qala fi hadis Muslim. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami di dalam sebuah kitab namanya Hamziyah al-Madih. Jadi beliau membahas tentang ada sebuah hadis man ra'ani fi manamihi fasayarani fil ghaibi. Hadis Rasulullah itu mengatakan barang siapa melihat aku di dalam tidurnya, maka ia akan melihat aku di dalam bangun. Ini waktu bangun. Jadi senanglah kita kalau pernah melihat Rasulullah, berarti akan berjumpa dengan Rasulullah tidak dalam keadaan mimpi berdasarkan hadis ini. Jadi annahu hukiya an ibni Abi Jawrah wal Barithi wal Yabri wa ghairihim an jama'atin min at-tabi'in. Jadi hadis ini diceritakan
keliru. Sesungguhnya diceritakan dari Ibnu Abi Jamrah, Imam Al-Bazi, Imam Al-Yafi'i dan selainnya dari golongan tabi'in, wa man ba'dahum dan ulama-ulama setelahnya. Tabi'in itu ibu-ibu adalah mereka yang jadi murid-murid sahabat. Jadi dikatakan sahabat Rasulullah itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah, iman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Muridnya sahabat namanya tabi'in. Muridnya tabi'in namanya atba' tabi'in. Maka dalam hadis itu ada wasan buat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ini lah tidak begitu. Annahum ra'auhu sallallahu alaihi wasallam fil manami wa ra'auhu ba'dalika fil yaqdati. Mereka semua di zaman dahulu itu sampai masa tabi'in itu sesungguhnya mereka itu melihat Rasulullah di dalam mimpi. Artinya bermimpi Rasulullah dan mereka juga melihat Rasulullah tidak dalam keadaan bermimpi. Jadi kalau bermimpi Rasulullah maka akan diikuti dengan melihat Rasulullah tidak dalam keadaan bermimpi. Wa sa'aluhu an asya'a ghaibiyatin fa akhbarahum biha fa kanat kama akhbara. Mereka berjumpa dengan Rasulullah kemudian mereka bertanya tentang sesuatu yang samar. Maka kemudian Rasulullah mengabarkan sebagaimana yang dikabarkan dalam hadis. Jadi kalau orang wali itu kalau namanya wudu tak paham, dia tak buka kitab, dia langsung bertanya kepada Rasulullah. Sholat tak paham, maka dia bertanya kepada Rasulullah. Bagi kita yang tak paham, belum pada tingkatan itu, maka kita nanya sama guru kita. Kalau kita bisa baca kitab, maka baca dalam kitab. Itu jalan. Kalau orang wali itu dah hatam kitab. Kalau sudah jadi wali, tidak perlu buka kitab lagi, tapi bertanya langsung kepada Rasulullah. Jadi bertanya langsung kepada Rasulullah karena mereka berjumpa dengan Rasulullah. Kalau ada hadis yang diragukan, ada dhaif, maudhu, maka bertanya langsung kepada Rasulullah. Qala Ibnu Abi Jamrah wa hadhihi min jumlati karamatil awliya. Berjumpanya mereka ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu bermimpi Rasulullah, kemudian diikuti dengan berjumpa Rasulullah tanpa mimpi, itu merupakan karomat para wali. Jadi kemuliaan para wali. Kalau cerita di